sedang berada di alun-alun Masjid Agung Semarang. Nah, hari ini juga kita mau mencari tahu bagaimana sih sejarah tentang alun-alun Masjid Agung Semarang. Nah, ikutin terus ya. Alun-alun Masjid Agung Semarang ini dulunya merupakan sebuah alun-alun yang kemudian dijadikan pasar, kemudian pada sekarang ini direvitalisasi lagi menjadi alun-alun Masjid Agung Semarang. Nah, di tempat saya berdiri sekarang ini dulunya merupakan alun-alun Semarang yang biasanya digunakan untuk menggelar dugderan yang diadakan setiap setahun sekali menjelang bulan Ramadan. Selain itu, di tempat ini dulunya biasa digunakan untuk menggelar parade pasukan. Nah, dan di depan sana merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Pemirsa pasti sudah tahu kan Pasar Johar itu seperti apa? Nah, sekarang kita lihat Pasar Johar yang sudah direvitalisasi. Karena alun-alun Kauman ini pernah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan, Presiden pertama kita yaitu Bung Karno merasa kecewa sehingga membuat alun-alun baru di kota Semarang, tepatnya di lapangan Simpang 5 yang dulunya bernama Lapangan Pancasila. Jadi, alun-alun Masjid Agung Semarang ini dibangun pada tahun 1749, kemudian beralih fungsi menjadi sebagian dari Pasar Johar pada tahun 1939. Pesan kami sebagai Karang Taruna Kota Semarang, ada baiknya jika pemerintah Kota Semarang mengubah kembali nama Lapangan Simpang 5 menjadi Lapangan Pancasila. Nah, seperti itulah sejarah tentang alun-alun Masjid Agung Semarang. Nah, tempat bersejarah mana lagi ya di Semarang yang mau kita bahas? Tetap ikutin aku ya. Assalamualaikum pemirsa, banyak sekali tempat-tempat bersejarah di kota Semarang yang harus kita ketahui. Seperti salah satunya yaitu Masjid Agung Semarang. Baik pemirsa, mari kita masuk. Masjid Agung Semarang menjadi salah satu masjid bersejarah yang memberikan banyak makna tentang rasa kemerdekaan bangsa ini. Tepatnya pada tahun 1749, masjid ini didirikan menjadi Masjid Agung Semarang. Masjid ini memiliki desain yang begitu mempesona dan dengan sentuhan klasik membuat masjid ini nyaman untuk beribadah. Bapak proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah masjid ini. Masjid ini menjadi salah satu saksi kemerdekaan Indonesia.
karena pada waktu itu salah satu jemaah dari masjid ini yang bernama Dr. Agus dengan lantangnya mengumumkan kemerdekaan Indonesia 1 jam setelah Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masjid Agung Semarang ini pernah terbakar karena tersambar petir pada tahun 1885. Kemudian pada tahun 1890, masjid ini dibangun kembali dan diarsitekturi oleh Insinyur Gambir. Kemudian pada tahun 1952, Insinyur Soekarno datang langsung kemari untuk meresmikan Masjid Agung Semarang ini. Saat ini saya sedang berada di Gedung Balai Muslimin. Gedung ini dulunya bernama Gedung Sarekat Islam. Nah, bagaimana sejarahnya? Mari kita telusuri. Karena perkembangan Sarekat Islam pada tahun 1916, kemudian didirikan bangunan Sarekat Islam ini pada tahun 1919 oleh Semaun dan kawan-kawan. Fungsi awal Balai Muslimin ini yaitu sebagai madrasah di siang harinya. Kemudian di malam harinya digunakan untuk rapat oleh Sarekat Islam. Pada tahun 1930, Gedung Sarekat Islam ini menjadi pusat pergerakan organisasi-organisasi kerakyatan melawan penjajahan Belanda. Bisa pemirsa lihat, sesuai fungsinya, Balai Muslimin ini sengaja didesain agar muat untuk banyak orang. Bangunan Balai Muslimin ini bergaya klasik dan vintage. Wow, sungguh menarik ya pemirsa. Pemirsa pasti tahu kan pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, Gedung Balai Muslimin inilah yang digunakan sebagai tempat rapat terkait perlawanan pada penjajah pada masa itu. Gedung Balai Muslimin menjadi building and cultural heritage yang menyimpan memori warga ketika masih dalam belenggu penjajahan dan ketidakadilan para komunis.